Renungan buat kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul daripada nats kita hari ini, budaya dan harta. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nats kita tadi ayatnya yang ke-18. Dalam hidup kita sehari-hari, sering kita jumpai ada orang-orang yang suka sekali membicarakan kelemahan dan kesalahan orang lain. Ketika melihat orang lain jatuh dalam kesalahan, bahkan melakukan dosa, mereka langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosip dengan pergunjingan, sehingga yang berbuat kesalahan tersebut menjadi sangat malu. Lukas 6 ayatnya yang ke-38b mengatakan sebagai berikut. Berhati-hatilah, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tidak selayaknya lah kita menghakimi dan menyudutkan orang lain yang berbuat kesalahan tersebut, sebab kita harus berusaha agar ia tidak tenggelam di dalam rasa bersalah itu. Karena itulah buah dari kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Adalah lebih baik dan nikmat jika kita memelihara kesetiaan sesama daripada kita mencari-cari kelemahan orang agar kita dapat memojokkan dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tertulis di dalam Psalm 100 ayatnya yang ke-5. Seperti nats kita yang disebut terdahulu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Artinya, apa yang kita lakukan di bumi ini akan tercatat juga di sorga. Jika kita berbuat kebaikan-kebaikan, maka malaikat-malaikat surga akan mencatatnya. Demikian juga jika kita berbuat kesalahan dalam dosa, maka itu juga akan dipertanggungkan kepada kita nantinya di dalam pengadilan yang terakhir. Mudah-mudahanlah pengasihan Tuhan berpihak kepada kita, sebagaimana penjahat yang di sebelah kanan Yesus yang mengaku kesalahan dan dosa-dosanya sewaktu dia tersalib bersama-sama dengan Yesus di kayu salib di bukit Golgota. Yang kita takutkan adalah pintu pengasihan itu tertutup buat kita, karena kita mengulur-ulur waktu untuk datang kepada Yesus, karena kita terikat oleh nikmat dosa dan nikmat duniawi ini. Maka berjaga-jagalah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anak Allah yang hidup.
Kondisi saat ini orang berlomba-lomba mencari dan mendapatkan kemajuan yang ujung-ujungnya mencari materi sebanyak-banyaknya. Dengan pola pikir awal kehidupannya keluar dari kemiskinan dan jadi pemimpin di keluarganya ataupun komunitasnya. Memang tidak ada yang salah kepada orang kaya, cuma Alkitab mengingatkan orang kaya akan susah masuk ke dalam sorga. Lebih gampanglah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Itulah kata-kata Yesus sewaktu orang kaya menanyakan kepada Yesus bagaimana supaya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu tertulis di Markus 10 ayat 25, juga tertulis di Matius 19 ayatnya yang ke-24. Batas kekayaan itu tidak terbatas dan juga tidak jelas. Misalnya saja pendapatan pas-pasan atau di bawah standar, jika jelas disebut orang miskin. Namun batas kemiskinan itu juga jadi tidak jelas. Misalnya ada 10 orang berkumpul, orang-orang konglomerat, yang 9 orang menjadi miliarder, sementara 1 orang adalah jutawan, cuma jutawan. Nah, dari komunitas yang 10 orang itu, maka yang 1 orang itu yang dinamakan jutawan itu bisa juga dikelompokkan menjadi orang miskin di antara mereka. Namun bila dibandingkan dengan komunitas miskin dengan strata bawah, mereka si jutawan itu adalah orang yang sangat kaya raya. Kekayaan sering membuat kumpulan orang-orang menjadi terbelah. Seringkali juga si orang kaya yang mendapat tempat lebih baik di dalam suatu perjamuan yang diberikan sebagai penghormatan kepadanya, yang seharusnya penghormatan itu milik orang lain, namun karena kemiskinan dan materi tidak diberikan kepadanya. Itulah perilaku dunia. Dalam pengajarannya Yesus mengingatkan bahwa kemiskinan itu ada selalu sampai akhir zaman. Namun firman Tuhan mengingatkan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin itu dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mazmur Psalmen 9 ayatnya yang ke-18. Lalu apakah kerja keras untuk mencapai harta dengan kekayaan itu salah? Tentu saja tidak. Alkitab juga tidak melarang, malah firman Tuhan menyuruh supaya bekerjalah lebih giat supaya kamu dapat makan dari hasil pekerjaanmu atau hasil tanahmu. Yang tidak dikehendaki Tuhan adalah jangan mendewakan harta atau uang itu sendiri, dan jangan membuat dan menganggap uang adalah segalanya, yang notabene menjadi kita lakukan seperti Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan akan menjadi marah jika kita menduakannya, karena hanya Tuhanlah Allah yang harus dan kita sembah, dan itu harga mati. Buat orang-orang yang hanya mengejar uang atau harta tanpa perimbangan dengan mengejar firman Allah, itulah yang dibenci oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan dan mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya itu pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambahnya pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Tertulis di dalam Pengkhotbah 5 ayatnya yang 10 dan yang ke-11. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini
Jangan ngoyo mengejar kenikmatan dunia, karena itu adalah sia-sia. Buatlah perimbangan dan utamakanlah mencari kerajaan Tuhan melalui firman-firman-Nya. Karena Tuhan juga mengingatkan dan menjanjikan bahwa Tuhan juga akan melengkapi, menambahkan yang lain kepada umat-Nya itu, termasuk di dalamnya juga kekayaan, kehormatan, dan kebutuhan lainnya. Firman Tuhan yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 19-20 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, ngengat dan karat yang tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya menyempurnakannya di dalam hati kita masing-masing. Amin.